Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan gue masih ada di GJAW 2024. Kali ini gue lagi ada di booth brand yang baru aja masuk Indonesia. Ini adalah Aletra. Dan Aletra ngebawa line up dengan layout favoritnya masyarakat Indonesia. Ini adalah 7-seater dan ini juga EV nih. Jadi ini akan rame nih Sobat Setir. Ini adalah Aletra L8 EV. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai dari segi eksteriornya nih Sobat Setir. Dan di eksterior bagian depannya dia kelihatan EV banget. Kenapa? Karena tidak menggunakan grill di bagian atas. Jadi di atasnya tuh full tertutup seperti ini untuk aerodinamika yang lebih baik. Tapi di bagian bawah di sini terdapat grill terbuka juga nih, yang dimana berfungsi untuk pendinginan seperti AC, pendinginan baterai dan lain-lain. Seperti itu Sobat Setir. Dan kalau kita lihat di sini ada logonya Aletra nih. Tuh, nice banget ya. Dan kalau kita lihat lagi nih Sobat Setir, di bagian lampunya dia juga sudah menggunakan full LED. Ada satu buah proyektor dan DRL di bagian dalamnya gitu. Dan si proyektor ini juga dia multifungsi, bisa menjadi lampu dekat dan lampu jauh gitu Sobat Setir. Nice banget ya. Kalau dari depan sih desainnya sleek aja, dapat diterima oleh banyak masyarakat gitu. Jadi desainnya sih aman. Oke ini Sobat Setir, nice banget. Oke, kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya. Let's go. Nah, bergeser ke bagian samping, kelihatan nih dia memiliki layout yang panjang dan kelihatan juga layout MPV-nya. Ini sih kalau dibilang dari segi dimensinya nih berbeda ya dengan rivalnya yang kita udah sama-sama tahu ya, 7-seater EV gitu. Ini kelihatannya lebih besar dan ya memang gitu, nice banget. Dari atas kita mendapatkan roof rail, kemudian simple aja desainnya. Di sini ada kamera 360, ada kamera samping, dan ada aksen chrome sebagai frame-nya nih Sobat Setir. Tuh. Dan kalau kita lihat di bagian velgnya, dia juga desainnya simple, sederhana, two-tone. Ini kayak warna abu-abu gitu dipadukan dengan chrome. Kemudian ukurannya juga lumayan besar. Ini menggunakan ring 18 dibalut dengan ban berukuran 225 ring 18. Bannya sendiri dari Hankook. Ini pakai Hankook nih, nice ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke bagian belakang. Let's go. Bergeser ke bagian belakang. Tuh, kelihatan ya, dia lampunya tuh nyambung tuh Sobat Setir. Nyebrang gitu. Jadi dia kayak ada LED barnya, manis banget. Dia juga pakai mika bening desainnya. Dan di dalam sini dia juga udah full LED semua nih lampunya nih, baik untuk lampu mundur, lampu rem, lampu kecil, dan lampu side-nya. Seperti itu. Desainnya sederhana aja, simple aja, senada dengan desain di bagian depan, yang dimana desain yang aman dapat diterima oleh banyak masyarakat Indonesia. Seperti itu Sobat Setir. Nah, di sini ada tulisan Aletra, dan di sini ada L8 EV. Tuh, gitu. Kalau kayak rear defogger tentu juga udah dapat, rear spoiler juga dapat, di sini ada rear wiper juga yang ukurannya kecil juga dapat. Kalau bumpernya di bagian bawah, di sini terdapat aksen-aksen chrome seperti itu. Nice banget. Oke, kalau gitu kita move lagi ke depan, kita bahas mengenai motor listriknya. Yuk. Oke Sobat Setir, ngebahas mengenai tenaganya. Jadi L8 EV ini itu menghasilkan tenaga di 161 horsepower dan torsinya di 240 Nm dari sebuah motor listrik. Bisa dibilang tenaga sebesar itu cukup nih untuk penggunaan harian kita maupun kita mau pakai pulang kampung gitu ya. Itu sangat cukup. Apalagi ini adalah sebuah EV yang dimana karakter respons gasnya itu emang digas terus dia langsung spiking tenaganya gitu. Jadi ya lebih dari cukup. Dan ngebahas mengenai charging ya, charging portnya ada di bagian depan sini Sobat Setir. Nah, dia juga sudah support AC maupun DC charging, jadi dia sudah CCS Type 2 gitu ya modelnya. Dan untuk kapasitas baterai sendiri, di sini terdapat dua jenis nih Sobat Setir. Untuk yang L8 itu di 50,4 kWh, dan yang L8S itu di 64,74 kWh. Jadi berbeda nih, yang L8 Ace itu lebih besar Sobat Setir untuk kapasitas baterainya. Dan untuk yang L8 yang baterainya lebih kecil itu range-nya di 431 km. Sedangkan L8S yang lebih besar kapasitas baterainya itu di 540 km Sobat Setir. Seperti itu. Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan. Oke Sobat Setir, karena gue spesialis row kedua, sekarang gue bakal ngasih tahu kalian ada apa aja sih di row keduanya Aletra, dan tentunya row ketiga ya Sobat Setir. Cuman kita mulai dari row kedua dulu. Nah sekarang mulai dari posisi duduk dulu. Gue udah duduk nih di sini, dan ini captain seat ya Sobat Setir. Jadi udah nyaman banget juga, nggak akan sempit-sempitan sama temen yang sebelah. Di sini juga ada armrestnya kayak gini, nyaman banget. Dan di sini juga untuk joknya dia itu warnanya full hitam dan full leather ya Sobat Setir. Di sini ada
stitching putihnya juga. Di sini ada headrestnya adjustable juga nih Sobat Setir. Ada seat beltnya juga di sini, tinggal dipakein aja. Lalu untuk legroomnya, di sini gue dapet sekitar 10 jari nih Sobat Setir. Cuman kan ini lagi pameran ya, jadi untuk posisi duduknya itu bisa berubah-berubah nih Sobat Setir. Dan untuk headroomnya sendiri gue dapet lumayan banyak nih Sobat Setir. Ada sekitar 15 jari kalau si panoramic sunroofnya ketutup Sobat Setir. Cuma kalau kebuka bakal lebih lagi nih. Nah di atas juga seperti yang bisa kalian lihat di sini panoramic sunroofnya gede sampai ke belakang, jadi memberikan efek yang lapang ya, gue suka banget. Lalu untuk door trimnya juga di sini udah soft touch semua nih Sobat Setir. Ada campuran warna putih dan warna hitam dengan stitching ya. Ada aksen chrome-nya juga di sini, cantik banget. Lalu di sini juga ada cup holder untuk taruh minum Sobat Setir. Lalu beralih ke bagian depan sini, ada pouch 3 di sini, ada yang lebih besar untuk taruh-taruh majalah atau barang-barang kalian nih Sobat Setir, dan ada 2 pouch yang kecil di sini bisa taruh HP kayak gini. Tuh. Jadi udah praktis banget ya untuk storage-nya, semuanya aman banget nih Sobat Setir. Lalu kita bergeser ke bagian samping, di sini ada AC bagian belakang, jadi penumpang belakang juga udah adem. Nah di bagian bawah AC-nya lagi di sini ada untuk taruh HP nih Sobat Setir, karena di bagian bawahnya lagi di sini tuh ada USB Type A dan sebelahnya ada Type C, jadi bisa ngecas nih. Udah praktis banget juga. Di sini dia juga flat floor kayak gini nih Sobat Setir, jadi makin luas deh kaki kita di sini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, kita lanjut ke row ketiganya Aletra ya Sobat Setir. Kita mulai dari posisi duduknya. Menurut gue di row ketiga ini masih manusiawi banget sih Sobat Setir. Untuk legroomnya sendiri gue masih dapat sekitar 14 jari. Cuman ini tuh posisi duduk yang row keduanya gue majuin paling mentok nih Sobat Setir. Cuman kan nanti ada orang, jadi kalian bisa diskusi lah ya mau seberapa kelebarannya. Lalu juga di sini untuk posisi duduknya di sini mungkin karena bagasinya juga cukup besar, jadi dia agak tegak nih Sobat Setir. Cuman masih oke banget, nggak yang bikin pegel banget kok, masih aman. Di sini juga dia udah full leather, masih full black juga, selaras sama yang depan warnanya. Di sini ada 3 headrest juga, 3-tiganya adjustable, dan ada 3 seat belt, ada 3 titik juga Sobat Setir. Jadi udah super safety juga. Lalu di sini masih ada USB Type A nih, jadi masih bisa ngecas di sini. Sini juga masih ada storage untuk taruh HP-nya. Di depannya ada untuk cup holder nih Sobat Setir. Jadi pokoknya di penumpang row ketiga masih dapat deh fitur-fitur yang masih bikin nyaman untuk row ketiganya. Oke, kita balik lagi ke Narendra. Masuk ke dalam interiornya. L8 ini dashboardnya sih desainnya cukup menarik Sobat Setir. Jadi dia tuh 2 lapis gitu di bagian atas dan di bagian bawahnya. Nah ini nih yang bagian putih-putih ini, dia tuh kulit soft touch berwarna putih, kayak putih ke krem gitu ya. Kemudian di atas ini dia berwarna hitam, dia juga soft touch, dan di sini ada panel kayunya. Nah aksen-aksen di sini juga disematkan di dalamnya ada sebuah ambient light Sobat Setir. Nah untuk head unit itu sendiri, dia tuh desainnya floating, jadi kayak ngambang gitu ya, nice banget. Dan dia lebar. Dia lebar banget. Di dalamnya, nah untuk head unitnya, dia tuh ukurannya lebar Sobat Setir. Dan kita langsung disambut di homepage-nya dengan shortcut nih, kayak multimedia, phone, video, system. Nah, kalau kita geser, di sini terdapat shortcut untuk driving mode-nya. Sayangnya kita nggak bisa ganti nih di mobil tes ini. Mungkin belum siap karena bukan yang Max Pro ya. Sama juga dengan kamera 360-nya. Tuh, dia ada yang kamera mau function-nya gitu. Tapi di luar itu sih, seharusnya untuk yang Max Pro-nya sudah normal nih Sobat Setir. Tuh. Nah, terus geser lagi, dia juga punya multimedia, ada phone, ini ada settingan untuk konektivitas lah ya. Dan yang terintegrasi, itu ada AC-nya. Tuh, AC-nya kita bisa ngatur fan-nya, dan kita bisa mengatur suhunya. Gitu. Semuanya sudah terintegrasi di layar yang lebar ini, nice banget. Nah, di bawah sini terdapat wireless charger juga nih. Tuh, jadi dia desainnya sleek gitu ya. Dan untuk shifternya, dia desainnya lucu sih, kayak nonjol gitu ya. Dan untuk P-nya tinggal dipencet aja. Seperti itu. Nah, bergeser ke instrumen clusternya. Nah, untuk instrumen clusternya sendiri, dia tuh terbagi 3 bagian Sobat Setir. Di bagian kanan ini untuk power charge-nya, di bagian kiri itu untuk kapasitas baterainya, dan di bagian tengah ini adalah sebuah layar yang menampilkan speedometer kita, posisi driving mode kita, posisi personaling kita, itu dari sini nih, gitu. Dan dia warnanya merah karena dia di sport mode nyangkutnya. Mungkin kalau dirubah ke eco, dia akan jadi warna hijau, biasanya seperti itu ya, dan gua rasa juga seperti itu. Dan untuk posisi duduknya, ini adjustable banget, karena setirnya bisa diatur secara tilt and telescopic nih Sobat Setir. Kemudian untuk joknya juga bisa naik turun, maju mundur, dan recliningnya semua secara elektrik gitu. Jadi bisa mendapatkan posisi driving yang paling optimal lah. Seperti itu. Ini penasaran sih nih.
Ini sih rasanya nyaman ya. Kebayang sih, kayaknya bawanya juga enak nih Sobat Setir. Oke Sobat Setir, sekian review dari Aletra L8 EV ini. Bisa dibilang mobil ini menjadi lawan yang sepadannya nih untuk EV 7-seater yang sudah ditawarkan di Indonesia. Dan untuk harganya sendiri, terdapat dua opsi, yaitu untuk Aletra L8S EV itu di 458 juta. Kalau kita pakai charger, kalau nggak pakai charger itu di 448 juta. Dan untuk yang L8-nya itu di 425 juta. Kalau pakai charger, kalau nggak pakai charger di 415 juta. Itu harga 200 SPK pertama di GJAW. Seperti itu Sobat Setir. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. 200 di Gias